Oh, ya, Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. so, Oh iya, ini sudah kita lagi standby. ya, silakan Bang Royan. Cuman sedikit-sedikit nanti mau break ini, soalnya kita aktivitas lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin tinggal mau curi-curi waktu untuk bisa terlibat dalam diskusi ini. Jadi mohon maaf nanti sebentar kalau akhirnya saya mau break itu. Oke. Saya lihat sudah ada Bang Juma juga itu ya. Karena beberapa hari lalu kita hampir terlibat juga sedikit diskusi tapi tidak lama. Kalau tadi katakan mengenai halal dan haram itu ya, karena kita punya pedoman itu Alkitab bagaimana menjelaskan mengenai apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan itu. Jadi jelas sekali itu Imamat pasal 11 itu terperinci itu dia punya penjelasan mengenai yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Jadi haram dan halal itu tetap ada. Cuman seperti tadi mau dikatakan mengenai denominasi Kristen ya, seluruh dunia itu ya mereka tidak menerapkan yang namanya haram itu ya. Tidak ada haram untuk mereka itu yang mengatakan predikat sebagai Kristen pada umumnya. Tapi yang menerapkan itu kebanyakan adalah orang-orang Advent itu. Tetapi kita punya dasar, bukan akhirnya mau menerapkan itu tidak punya dasar. Karena kita memulai dari awal-awal dalam Alkitab itu sudah dijelaskan itu mengenai apa makanan daripada manusia itu. Jelas itu dalam buku Kejadian itu. Dan Tuhan katakan itu sungguh amat baik itu. Oleh karena itu dari sejarah yang kita perhatikan di situ mengenai makanan manusia itu luar biasa itu. Sehingga Adam bisa mencapai hampir 1 abad. Dan Metusala mencapai 969 tahun. Robin. Tetapi kapan akhirnya mengenai makanan daging itu diizinkan oleh Tuhan? Nah, itu juga kita pelajari dalam sejarah itu. Pada waktu air bah, akhirnya makanan halal atau dengan kata lain daging halal itu diizinkan oleh Tuhan untuk bisa dikonsumsi oleh manusia. Pada waktu itu Abraham dan keluarganya itu. Kenapa itu harus diizinkan makan seperti itu? Karena pada waktu itu yang tumbuh-tumbuhan hijau, kemudian tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji itu tidak ada lagi itu pada waktu air bah. Nanti akhirnya diizinkan untuk memakan makanan yang halal. Tapi kalau yang haram tidak diizinkan sama sekali oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Abraham diperintahkan untuk suruh masukkan itu binatang-binatang yang haram itu cuma satu pasang sedikit, ralat ya, Nuh ya, Nuh. Tidak lebih. Tapi kalau yang halal 7 pasang. Karena kalau kita pelajari kalau misalnya yang haram itu diizinkan oleh Tuhan makan oleh Abraham, sudah pasti tidak berkembang biak itu. Karena cuma 1 pasang. Karena salah satu di antara binatang ini diambil satu, tidak akan berkembang biak. Ya karena itulah yang menjadi pedoman untuk kita. Kenapa mau menerapkan itu makanan yang halal, yang tidak ada makanan yang haram. Untuk orang Advent, khususnya untuk kita Advent pembaharuan itu, kita malahan halal pun kita tidak konsumsi lagi. Sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi kita kembali ke makanan yang alam, tetapi ada juga kita membuat makanan-makanan yang dasarnya bukan dari daging hewan, tetapi dari tumbuh-tumbuhan, ada kedelai,
baru juga ada dari tepung yang diolah akhirnya bisa menjadi daging, dan itu yang kita makan. Tetapi kembali kepada tadi, kenapa ini orang-orang Kristen pada umumnya kok konsumsi yang haram itu? Nah, itu saya pikir kalau mereka pelajari dengan baik-baik apa yang ada di dalam Alkitab, mereka tidak akan mau konsumsi itu. Tetapi itulah, oleh karena mungkin penyelidikannya itu ya sudahlah, sebagaimana yang dikatakan di dalam buku 1 Korintus pasal 10 itu, dan juga penglihatan daripada Petrus itu, bagaimana apa yang dilihat oleh Petrus itu, katanya itu sudah dihalalkan itu. Jadi jangan kita haramkan. Nah itu kita bilang itu keliru sebenarnya pandangan daripada teman-teman yang mengaku Kristen. Tapi saya tidak mau salahkan mereka itu, karena mungkin itu ikut dari apa yang diajarkan oleh pemimpin itu. Tetapi kita kembali kepada Bible ya, kepada Alkitab, bagaimana kita mau terapkan itu makanan yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita minta maaf ya untuk kalangan kaum muslim yang kita tahu mungkin mengenai haram itu kita nggak tahu, kalau mungkin apalagi yang dikatakan haram, yang saya tahu itu cuma dikatakan B2 sama anjing ya, tapi nggak tahu yang lain-lain itu apalagi yang dikatakan haram itu. Nah, itu saya belum, yang saya dapatkan itu ya cuma yang namanya babi sama anjing itu, tapi yang lain-lain itu dulu Mic-nya host. Ya, Om Kris kalau nggak mau berbicara di mute dulu, Om Kris. Kalau mau menanggapi silakan Om Kris, menjauh dulu dari keramaian. Berisik masalahnya Om Kris. Silakan Gurunda. Di mute Om Kris. Ya baik. Saudara, tadi yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan penugasan Yesusnya. Tujuan Yesus datang dan ruang lingkup pengajaran serta murid-murid di mana beliau Yesus diutus. Di dalam Al-Quran kami mengenal Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Di dalam Bible Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan kata Yesus dalam Markus 13 yang saya sebutkan tadi itu, dalam Markus 13:31, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya perkataan Yesus itu selamanya akan berlaku. Salah satunya adalah bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi kalau kita melihat pernyataan Yesusnya, Yesus itu spesial memang sebagai Mesias yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk kaum Israel. Nah, Kristen ini bukan kaum Israel. Itu pembahasan saya tadi, Bang. Di dalam Al-Quran Nabi Isa hanya untuk Bani Israel. Di dalam Bible Yesus dengan mulutnya mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Poinnya di situ. Mengenai Kristen, dia mau makan babi kah, tidak makan babi kah, itu tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yesus tidak ada pengajaran kepada non-Yahudi. Apakah dia mau makan babi, dia tidak mau makan babi. Yesus tidak pernah mengurus itu. Yesus hanya sibuk membimbing, mengarahkan, memberikan contoh teladan kepada Bani Israel. Sedangkan di luar Bani Israel, termasuk umat Islam, itu Yesus tidak ngurus. Yesus hanya konsentrasi kepada umatnya Bani Israel saja. Seperti itu abangku. Jadi di luar Israel itu tak ada hubungannya dengan Yesus. Hanya saja kelompok Kristen ini merasa bagian daripada murid dari Yesus. Padahal itu nggak ada data di dalam Bible bahwa Yesus membatalkan pengakuannya kalau dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tak ada data itu. Tak ada data. Sehingga masih berlaku Markus 13:31, langit dan bumi akan berlalu
tetapi perkataanku datanya, tidak akan datanya berlalu. apa semua? Jadi perkataannya yang mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang sesat, itu tidak Oh, bisa ada dipatahkan datanya itu. oleh argumentasi Ke seluruh dunia. doktrin dan gereja di apa, di internal Kristen gitu loh. Kecuali ada data, silakan kita uji datanya apa betul Yesus membatalkan kalau dia itu hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau ada data silakan ditampilkan atau dibacakan. Mari kita bahas sama-sama. Silakan saudara-saudara. Bang Zuma, gini loh Bang. Siap. Kabarkanlah. Iya, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, bukan menandakan bahwa dia adalah diutus untuk seluruh manusia, enggak. Kabarkan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu. Kabarkan aja. Seluruh Islam manusia. juga disuruh untuk Yesus belajar mengaku dengan Injil. mulutnya loh bahwa dia diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Sudah, jangan Anda mengaku-ngaku sebagai muridnya, kan lucu. Itu Bang. Kenapa turun saudara kita ini? Kenapa turun? Naik Apa lagi. itu? Naik lagi, nggak ada, turun sendiri. Ayo Bang silakan, Robin. mana datanya? Naik lagi yang tadi. Kolombia siapa? Kolombia. Bang Robin, silakan Bang Robin. Saya mohon maaf dulu, soalnya saya ada kegiatan dulu ini, minta maaf boleh. Saya mau turun dulu, nanti mungkin mau balik lagi sebentar, kalau misalnya masih ada waktu. Saya masih ada kegiatan ini. Oh, kok suaranya kayak gitu, Bang Robin, suaranya. Suaranya. Ya, agak kurang jelas ya, tapi saya mau turun dulu ini, soalnya saya ada urusan sedikit. Iya silakan Bang, silakan. Nggak apa-apa Bang. Ya, minta maaf, lanjutkan diskusinya. Yang tadi aja dinaikkan. Iya, yang tadi Yang siapa tadi itu? aja dinaikkan. Yang tadi. Yang katanya ada Silakan. data gitu. Silakan, yang mau naik silakan. Atau Om Kris mau menanggapinya? Om Kris, silakan Om Kris. Om Kris. Ini Congor ini Islam apa Kristen? Congor. Siapa ini Congor? Congor 09 Kristen apa Islam? Bang Balance. Bang Balance. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma Oh, ingin menyampaikan, Islam ya. cuman menyampaikan tadi aja berisik, mau bilangin sama hostnya mute dulu, itu aja. Ya silakan yang mau naik teman-teman Kristen. Stevenson, ayo silakan naik. Jangan di privat akunnya, ayo. Ini bukan komal, waduh, bukan komal Islam ini teman-teman. Ini komal Kristen ini. Yang punya komal Om Chris John, Om Chris Walujan, atau bisa dipanggil dengan Bang John. Bang John, monitor Bang John. Bang John. Bang John. Dibuka mionya, Om John. Bisa. Ya, silakan kalau mau menanggapi silakan. Sampai di mana tadi si Robin? Jadi Bang Robin ada kegiatan katanya mau turun sebentar. iya saya tahu kegiatannya. Tadi mengenai bangsa. Tapi berisik lain, ya. banget Bang John. Mohon maaf dulu, agak menjauh mungkin, agak menjauh. Menjauh dulu Om John, Om Chris. Menjauh dulu Om Chris. Iya, nggak apa-apa. Ditutup kameranya juga nggak apa-apa, dibuka nggak apa-apa. Open cam aja, ditampilkan wajahnya Om Chris. Jangan malah kue yang ditampilkan, kok kue. Nah, biar saya nggak pakai tampil kamera dulu ya.
Jadi mengenai apa yang disampaikan Suma tadi, pekerjaan Kristus itu hanya menyelamatkan orang-orang yang bangsa Yahudi saja. Sebenarnya iya, tujuan Yesus itu datang diutus untuk menyelamatkan umat pilihan Tuhan, ya, bangsa Israel. Tapi karena Israel sendiri, bangsa Yahudi sendiri menolak, ya, sehingga berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu tugas rasul-rasul, 12 murid Yesus, juga beberapa rasul, ada Paulus ditambahkan. Jadi tidak terbatas lagi untuk Israel karena mereka menolak. Tujuan keselamatan untuk bangsa pilihan. Nah, sekarang sampai sekarang kan kalau kita ke Israel sana, kalau bicara tentang Yesus itu, banyak yang mengatakan, kami tahu siapa Yesus. Kenapa mengajar kami tentang Yesus? Jadi kalau mereka menolak, kemudian bangsa-bangsa lain menerima, seperti percakapan perempuan dengan Yesus itu yang mengatakan anjing-anjing pun memakan remah-remah itu punya makna di luar Yahudi bisa menerima Injil. Jadi kita orang di luar Israel itu bisa menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi umat pilihan karena bangsa Israel telah menolak. Makanya Paulus katakan, kepadamulah kami lebih dahulu menyampaikan Injil kerajaan Allah sehingga kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Makanya tugas Paulus itu dia di luar Yahudi. Tapi di luar Yahudi dia juga ketemu keturunan Yahudi di Roma, di Korintus, di beberapa tempat di mana dia mendirikan jemaat. Ada orang Yahudi menerima Yesus, ada juga bangsa-bangsa lain menerima Yesus menjadi Kristen. Itu. Nah, jadi bukan dibatasi ke Israel saja. Kalaupun mereka sampai menerima sampai saat ini, ya pasti keselamatan itu sudah datang, penganggatan sudah terjadi. Jadi itu dulu Bang Suma mengenai bangsa lain juga mendapat hak, ya, di dalam kerajaan surga yang didirikan Yesus, ya. Petrus itu diangkat menjadi pendiri pertama sebagai pemimpin ke-12 rasul, kemudian berkembang ke daerah-daerah lain. Ya, silakan Pak Ari. Iya. Ini Bang John, saya masih menunggu pembatalan pengakuan Yesus. Siapa yang berani membatalkan pengakuannya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan perkataanku itu, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Itu pengakuan Yesus. Dan di dalam Lukas 6:49 juga dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Artinya, ketika saudara tidak mendengarkan, tidak memperdulikan ucapan Yesus yang mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya berarti Anda sudah membangun sebuah keyakinan yang tidak memiliki dasar. Hanya pengakuan-pengakuan semata, sedangkan Yesusnya pernyataannya itu tidak bisa dibatalkan. Karena pernyataan Yesus itu adalah hidup kekal. Itu diterangkan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 12:49 nomor 50. Yesusnya yang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Kalau seluruh Israel menolaknya, ya tak ada urusannya itu. Itu derita mereka. Tapi tidak ada kemudian alasan karena ditolak maka dia diutus untuk kita. Mana dalilnya? Di mana Yesus membatalkan pengakuannya sendiri? Di mana perkataannya itu adalah hidup kekal. Karena apa yang disampaikan itu bukan dari dirinya sendiri. Apa yang diucapkan itu adalah apa yang diperintahkan. Yesus, aku perintahkan kau berkata, kau itu utusanku hanya untuk Bani Israel, titik. Tak ada yang lain. Tak ada pengakuan Yesus, pergilah sebab aku ini diutus untuk seluruh umat manusia. Itu enggak ada. Malah dikatakan di dalam Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah ini sekarang
orang-orang Kristen, seluruh sekte, bukan orang Israel, tapi memakai nama Yesus, mengatakan Yesus itu diutus untuk mereka. Mereka adalah anak-anaknya Yesus. Nah ini, saya masih minta data pembatalan ucapan Yesusnya. Adakah kekuatan yang mampu untuk mengatakan, mengalahkan pengakuan Yesus? Sedangkan Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Dan perkataan itu hanya tidak boleh diganggu-gugat. Markus 13:31, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan kau itu tidak akan pernah berlalu. Nah, sekarang saudara Kristen punya PR besar. Di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Adakah ucapan itu? Kalau ada, berarti ucapan yang tadi itu sudah batal, menandakan bahwa Yesus itu pelin-pelan. Tapi kalau tidak ada, berarti saudara Kristen ini hanya mengada-adakan sebuah keadaan yang sebenarnya tidak ada. Silakan. Ya, ya. Jadi Bang Suma, kalimat yang mengatakan tentang keselamatan itu hanya untuk bangsa Yahudi itu sebenarnya kalimat yang disampaikannya kepada seorang perempuan ya, yang beriman kepada Yesus tetapi bukan keturunan Yahudi. Nah itu hanya ujian iman daripada Yesus yang mengatakan, aku hanya diutus untuk bangsa Yahudi saja. Sebab kalau kita perhatikan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi seluruh dunia, bukan hanya bangsa Yahudi saja, dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu, jadi luas jangkauan keselamatan dari misi yang dijalankan Yesus itu adalah untuk seluruh dunia, semua bangsa, kaum dan bahasa. Nah, jadi kalaupun mungkin kontradiksi dengan perkataan semula, ya seperti yang saya katakan, saya berikan roti untuk orang Israel, mereka menolaknya. Saya berikan roti ini kepada bangsa lain. Itu. Nah, jadi ada banyak ayat sih yang merujuk ke keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Paulus, tapi Paulus kita tinggalkan dulu, kita masih dengan Yesus ya. Seperti contoh aturan-aturan Yesus juga, itu sebenarnya berlaku untuk semua manusia di segala zaman, dalam situasi kondisi yang berbeda, tempat yang berbeda. Itu berlaku, firman itu sifatnya umum, yaitu hukum Allah. Nah, kalau bicara hukum Allah itu, perintah-perintah yang diberikan kepada Musa, yang ditulis oleh jari tangan Allah itu yang dikekalkan Yesus. Karena itu di ruang maha suci di surga itu ditulis di dalam loh batu dan ditaruh di peti perjanjian yang terbuat dari emas. Nah, yang ditulis di dunia ini adalah duplikat dari apa yang asli di surga. Karena itu adalah hukum moral yang bisa mengatur ke semua kalangan. Di seluruh dunia itu, kalau kita berbicara 10 hukum itu ya, itu akan pasti aman di setiap bangsa kalau ada 10 firman itu. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pencurian, tidak ada korupsi, tidak ada persinahan, tidak ada penyembahan berhala, ya. Semua juga beribadah pada hari yang Tuhan tetapkan. Karena apa? Itu hukum moral, hukum murni. Kalau diterapkan di semua negara, niscaya bangsa-bangsa dan negara-negara itu akan aman. Nah begitu, di surga berlaku peraturan itu sehingga terjadi hubungan harmonis antara malaikat dan penciptanya. Jadi kalau bicara hal-hal apa yang masih berlaku dan yang tidak berlaku lagi, ada ya yang digenapi oleh Yesus itu ketika ia mati di kayu salib. Itu dulu Bang Suma, barangkali ada yang lain. Kalau ada yang Kristen, moderator, Iya. kalau ada yang Kristen mau naik, dinaikkan dan tanya jawab dulu dengan mereka sambil saya lanjut dengan kegiatan saya. Mic saya mau matikan dulu. Ya, Bono Cikal ini Kristen apa Islam? Bono Cikal.
Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Kristen siapa di sini? David. Oh, David baru mualaf. PTKB. PTKB Ya, Kristen apa? Islam. Oh, teman-teman yang Islam, tolong yang naik Kristen ya. Nggak, Ya, ya. aku mau tanya itu bang. Sebentar dulu Bang ya. Bang Zuma masih mau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Om John tadi. Silakan Gurunda. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan minta di multi, asalkan Kristen yang bukan penghujat. Kalau yang penghujat, untuk mengamankan akunnya Om John ini agar tidak rukat. Suara saya masih kedengaran Bang Arif. Sudah masih dikendengar Gurunda. Gurunda kedengar Sarah. Saya dengar. Bang Juma dengar saya? Cek. Cek. Bang Juma. Bang Juma. Bang Juma, sinyal Bang Juma nggak stabil teman-teman ya. Bang Juma monitor. Iya. Iya. Suara saya masih ada ya? Iya. Ada sekarang. Dengar. Dengar suara saya Bang Juma. Cek. Iya, bisa didengar untuk sekarang. Silakan kalau mau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Om Chris, Om John tadi. Dengar. Iya, silakan. Cuman masalahnya ditanggapi Gurunda. Pensi belajar apa Pak? iya. Jadi saya butuh data Bang. Saya butuh data di mana pengakuan Yesus bahwa pernyataannya yang mengatakan diutus hanya kepada domba yang sesat itu dibatalkannya dengan mengatakan diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau tidak ada berarti hanya dipaksakan saja. Sedangkan pengakuan Yesusnya, langit bumi bisa berlalu, tapi ucapanku itu tidak akan pernah berlalu. Bahkan ucapan Yesus itu adalah hidup kekal. Jadi Yesusnya sendiri yang mengatakan itu. Maka yang kita butuhkan sekarang ini adalah pegangan saudara Kristen, bahwa orang Kristen yang bukan Yahudi punya hak kemudian menjadi pengikut Yesus, karena Yesus mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi dalil itu di mana bisa kami dapatkan? Di Bible sendiri tak ada. Kami ingin tahu di mana Yesus membatalkan pengakuannya. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi sekarang diutus untuk dibatalkan, dan sekarang diutus untuk seluruh manusia. Mana dalil itu? Kalau tidak ada, maka pengakuan Yesus itu tidak akan pernah berlalu, mau sampai kapanpun. Berarti Anda, saudara-saudara Kristen, hanya memaksakan, hanya menyamar-nyamar saja sebagai pengikut. Cinta berpihak, bertepus sebelah tangan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya diutus untuk seluruh manusia. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba itu Bani Israel, sedangkan saudara Kristen bukan Bani Israel. Ini berat memang, dianggap sepele, karena tidak ada yang konsen untuk mengulas itu. Saudara terlanjur Kristen, maka memaksa untuk menjadi pengikut Yesus. Sekarang kami umat Islam minta data di mana Yesus mengaku, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Adakah dalil itu? Kalau ada berarti Yesus pelin-pelan. Kalau tidak ada berarti saudara Kristen ini yang salah kamar. Kan begitu saudara-saudara. Silakan. Om Chris mau nanggapi lagi? Om Chris? Kasih yang lain ini, kasih yang lain dulu. Iya, kalau aduh. Halo. Kalau tidak mau menanggapi silakan di mute dulu Om Chris. Berisik banget. Halo. Ya, saya mau mute dulu. Saya mau undang yang lain dulu. Ya, silakan 032 kalau mau menanggapi. 032 silakan kalau mau menanggapi. 032, selamat siang. 032. Waduh,
Benderanya bendera Sriwil ini. 032, Epo Kristen atau Islam Epo? Tolong yang naik ya Islam semua di sini ya teman-teman. Kasih ruang untuk teman-teman Kristen. Ini Komal Kristen sebenarnya Om Kris. Izin turun host biar naik hotel aja ya. Adakah yang Kristen di sini? Islam bang, Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Bang Juma. Bang Juma Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Zuma sekarang teman-teman, mohon maaf mau berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Tolong yang Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang Islam turun untuk Iya. mau diskusi dengan Kristen Bang Zuma ini. M Sembiring, selamat siang M Sembiring. Om John, Om Chris, monitor Om Chris, Om Chris, Bang Jimmy naik Bang Jimmy. Ya, tadi di mute tadi. Iya, silakan ditanggapi dulu Om Chris sambil saya cari teman-teman Kristen yang lain Om Chris. Ini masalahnya yang naik. Naftali, ini Kristen apa Islam? Naftali Kristen itu. Naftali, selamat siang Naftali. Naftali, selamat siang Naftali. Jakarta Jumatannya masih ada 1 jam lagi kurang lebih. Ya, Gurunda bukan di Makassar teman-teman ya. Kalau di Makassar sudah selesai Jumatan. Beliau sekarang masih ada di Pulau Jawa. Lagi di Dubai, saya lagi di Dubai. Lagi di planet Pluto. Ya silakan Om John. Sebelum kita tunggu teman-teman Kristen yang lain. Om John. Ya, tadi Om Chris. narasi Bang Suma tadi apa tentang saya lupa. Ya tunjukkan gimana Gurunda. Iya, yang saya sampaikan tadi bahwasanya pernyataan Yesusnya itu belum pernah Yesus batalkan. Malah dia mengatakan pernyataanku itu tidak bisa berlalu meskipun langit dan bumi berlalu. Bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Yesus ada pernyataan diutus untuk seluruh manusia, berarti Yesus plain plan. Tapi kalau tidak ada, berarti Kristen ini hanya menyamar sebagai pengikut. Tapi sejatinya bukan pengikut Yesus. Begitu Bang. Kami masih butuh data pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia itu tertulis di mana? Silakan. Ya, hanya perintah dari Yesus sampaikan Injil Kerajaan Allah kepada semua bangsa. Itu perintahnya kepada murid-muridnya. Mengenai perkataanku ya tidak akan berakhir. Ya. Memang dari firman-firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu firman yang cocok untuk segala zaman ya, untuk setiap periode waktu juga dalam situasi kondisi yang berbeda. Saya katakan tadi masih cocok diberlakukan apa yang difirmankan oleh Yesus. Nah, jadi kalau dikatakan perkataanku tidak akan berlalu, memang ada hal-hal tertentu yang tidak berlaku lagi untuk kita. Ada peraturan-peraturan yang tetap berlaku. Sebab kalau kita perhatikan kitab Wahyu ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali itu kan ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, walau itu mengerikan, tapi Tuhan tidak bermaksud untuk menakut-nakuti kita di akhir zaman ini, tapi Tuhan tahu supaya manusia bertobat. Makanya dikatakan yang penting di sini adalah taat pada peraturan-peraturan Tuhan, supaya kita bebas dari murka yang akan terjadi.
Jadi kalaupun ada kiamat juga seperti orang Islam ajarkan, ya sama dengan kita, akan ada pembalasan, ada seperti saya baca tadi malam di Al-Quran itu ada penggulungan ya, pembalasan ya, ada beberapa peristiwa terjadi, tetapi di Al-Quran juga saya baca ada penyelamatan, ada Tuhan yang akan turun dengan malaikat-malaikat yang berbaris. Nah jadi Tuhan tidak minta kita menyiapkan sesuatu ya, entah dalam bentuk uang atau harta, tetapi dia minta hanya kesalehan. Itu saya baca di Al-Quran. Yang penting kita hidup saleh, kita taat pada peraturan Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Kita tidak kena dengan murka-murka yang akan terjadi. Ya, baik Kristen Islam saya perhatikan di kitab yang tadi malam saya baca memang begitu. Ada penyelamatan dan ada pembalasan. Jadi mengenai perkataan Kristus hanya pesan lewat nubuat yang diberikan kepada pewahyu itu. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kita perhatikan kesaksian Yesus itu apa, aturan Tuhan itu apa. Itu yang paling utama menjelang dunia ini berakhir dan kedatangan Yesus adalah kita hidup saleh dan taat pada hukum-hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu tidak ada yang batal. Semua agama juga mengajarkan bahwa kita harus taat pada firman Tuhan. Itu dulu Bang semua. Halo. Iya. Jadi kalau yang saudara sampaikan ini itu tidak ada masalah Bang. Memang seperti itu adanya. Agama Yahudi di dalam kitabnya juga mengatakan manusia dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Al-Quran juga demikian adanya. Nah ini yang jadi permasalahan, orang-orang yang bukan Bani Israel mengaku pengikut daripada Yesus itu juga akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Karena tidak ada data yang menyatakan Yesus untuk Bani Israel, untuk di luar Israel. Yang ada Yesus untuk Israel. Nah kalau ada datanya Yesus mengaku diutus untuk non-Israel juga, berarti Yesusnya pelin-pelan. Berarti boleh dikategorikan bohong dia. Tadinya mengatakan hanya untuk Israel saja, kemudian dia batalkan, diutus lagi untuk seluruh umat manusia. Tapi data itu tidak pernah kita temukan. Jadi yang ada hari ini ya Kristen hanya bertepuk sebelah tangan saja, mengaku sebagai pengikut, tapi tidak ada kemudian legalitasnya dari Yesus. Malah yang ada mengusir orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Nah itu terjadi kepada saudara saya Kristen. Maka oleh karena itu kami sebagai Muslim meminta pernyataan tegas dari Yesus kalau dia diutus untuk seluruh umat manusia. Kenapa bisa demikian? Karena ada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga minta seluruh bangsa untuk menjadi murid. Nah, sedangkan Yesusnya mengaku hanya untuk Bani Israel saja. Sedangkan yang keluar dari kubur ini minta semua orang menjadi muridnya. Ini masalah besar. Maka dari itulah untuk mengetahui bahwa kita sebagai orang yang di luar Yahudi bisa menjadi pengikut Yesus, kita tentu butuh dalil. Mana dalil pengakuan Yesus kalau dia diutus hanya kepada dia diutus untuk seluruh umat manusia? Kalau ada berarti pelin-pelan membatalkan pengakuan sendiri yang dia tegaskan sendiri, di mana tolak ukurnya adalah Markus 13:31. Langit bumi bisa berlalu, tapi perkataan selamat bergabung cocok kalau Faruk pakai Harley ya cocok bang, tapi dompet ya nggak cocok. Dia pakai Harley, berhenti di tengah jalan, berdiam dia kan duduk, ditanya Pak kenapa Pak, dia diam. Ternyata Harley-nya habis bensin. Baru dia buka komal diskusi, banyak nyawer, WD belilah bensin. Pulanglah
Apa Pi? Weh, untunglah Papi buka Komal. Kenapa? Kehabisan bensin. Gaya Herle. Tapi masih habisan bensin. Akhirnya dia beli di ketengan. 13.000 satu botol. Astagfirullah. Aduh. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahalazim. Rungkat di sebelah. Siapa yang rungkat? AA, setelah bergabung AA. Herle bisa 200 juta bang. Ya Kalau dia Allah. ada 200 juta mending dia beli rumah bang. Bang, dia beli Herle bang. Bingung di tempat parkirannya bang. Bingung dia. Parkirannya gimana dia mau parkir? Akhirnya dia beli gembok. Gembok dia beli 5. Digembok sana sini semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Ya Wen. Onta. Kenapa dia? Kenapa, Wen? Bagi dulu kencing unta itu. Kencing gondrong aja lah, mau nggak? Kencing gondrong, manfaatnya apa kencing gondrong? Kencing unta itu kan obat kuat. Iya, kalau kencing gondrong fungsinya apa? Manfaatnya apa kencing gondrong? Serius aku loh. Sama serius. Sama aku serius juga, kencingnya gondrong manfaatnya apa? Oh Anipar. Oh, Adinda Wen. Kencingnya gondrong manfaatnya apa? Bagi dulu. Kencing unta nanti itu. Nanti aku bagi sama kau. Cuman aku tanya, kencingnya si gondrong manfaatnya apa? Tapi dia ya. Iya, kencingnya gondrong manfaatnya apa? Nggak berguna ya? Kencingnya nggak berguna, hidupnya nggak berguna. Kenapa kau Tapi sembah? kenapa nggak bisa item ini, handphone ini? Anipar. Hah? Apa Wen? Marah sekali bang ya. kau sama aku. Anipar. Apa Dinda? Abang punya aku Anipar. Dari mana kau abangku? Kau aja nggak ada akalmu. Gigian aku lepet. Ya udah, berarti bang 6 boru kalau siagian. Marah bang lah kau Budin. Hah? Manggil abang lah kau Budin. Tapi kau siagian. Iya kau si Anipar. Ya udah, aku panggil 6 boru. Arang boru. 6 boru. Memang aku wanita. Ya udah, aku panggil 6 boru. Bang Indra. Alah. Aku ketemu Bang Indra. Itu sama Bang Indra, aku udah ketemu Bang Indra. Tapi tidak. Di acara milad apa ya? Saudara. Yang mana? Oh, Aku kan Oten. Indra yang mana? adalah turun kau Wen. Bukannya mau diskusi kau. Ribut jadi pun kau. Indra mana? Bang Indra. Bang Indra, masa nggak tahu kok? Coba Bang Indra, terbangkan gifnya Bang Indra biar tahu sih. Indra yang mana? Indra Yang biasa nge-gift bro, Kurniawan. Di Jakarta dia yang mana? Oh nggak jumpa? Enggak, di mananya? Oh di ruang VIP dia. Di Aku ruang masuk di ruang VIP, bicara sama siapa? Sama Ustana Baban, sama Bang Zuma. Iya di situ dia. Ya dia di mananya? Yang mana? Yang agak gempal badannya. Coba tanya Bang Indra ada nggak? Lihat aku Bang. Aku soalnya di situ ada juga bebetku. Tahu kan bebet? Siapa bebet? Aku nggak tahu pertama. Aku ngomong sama Ustana Baban, di sampingku Ustana Baban, di sini Bang Zuma. Terus yang Bang Indranya di mananya? Di seberang di seberang meja apa kursinya Ustaz Nababan, dia sebelah kiri, agak ujung dia.
ada Uwe, ya kan, tahu Uwe kan? Ada Uwe. Dia yang agak tinggi ya? Dia duduk posisinya agak gempal badannya. Aku pun nggak tahu kalian Bang Indra, dipanggilnya aku. Ku deketin kan, ku tengok, ih, kenal saya kata dia. Siapa Bang? Aku cuman jumpa situ Devlos. Ada Bang Indra datang dia, tapi nggak tahu aku ya, entah masuk nggak dia ke acara itu nggak tahu. Penting aku jumpa dia di Pokoknya ruangan Nevlos itu. aja yang ku jumpa. Nevlos ya? Iya Bunda katanya. Itu aja. Nevlos, kenalkan ini Bunda yang mualaf yang gak ada ilmunya, aku bilang. Oh, Masya Allah. Oh ya, itu Bang Faruk. disiar. Ya bentar Bang Rizya, disiarkan lagi tuh tentang donasi buat si Bolga. Sekarang? Oke. Iya. Oke ya. Itulah duluan lah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Fillah ya. 1K mata yang memandang di sini Bang Faruk mengajak buat teman-teman sekalian untuk mensupport ya dan juga mendukung atau membantu ya proses hukum dari saudara kita Bang Adukhon atau Bang Fajar yang saat ini dilaporkan di Polres Sibolga ya. Di sini kita mengajak buat teman-teman sekalian berdonasi melalui rekening API Pusat untuk mensupport beliau ya, untuk mendampingi beliau ya, karena kita butuh teman-teman ya, kita butuh dana ataupun biaya untuk support beliau, terkhusus pendampingan hukum beliau melalui kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh dari API Pusat terhadap beliau. Adapun Bang Fajar ini masuk dia dalam keanggotaan itu API Sumut teman-teman. Di sini saya pribadi meminta selaku ketua API Sumut kepada teman-teman sekalian meminta dukungan kalian. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu ya, untuk membantu proses hukumnya Bang Adukhon yang dilaporkan di Polres Sibolga, boleh transfer ke rekening API Pusat dengan nomor 75 kali 51 7 30 itu ya. Enggak. 51 salah kau. 75 kali 51 ntar ya 77 50. Ah, 51770 tuh ha. Ya itu dia. Itu yang di si sama The King. Yang di tapping sama The King. Nah, tapi ketika nanti abang-abangku, saudara-saudaraku tuh transfer, dibuat captionnya ya, API Sumut. Ya, untuk API Sumut Sibolga. Aku nggak bisa sematkan, Bang. Nggak bisa sematkan ini. Gimana cara sematkan ini? Inimu di captionmu. Oten nggak punya utuhan itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya udahlah. Iya. Ya, nggak bisa. Ya silakan Bang, silakan. Oke, Bang Faruk, sebelumnya saya kenalkan ya, saya Rif itu dari orang Kristen, tapi saya harap di sini diskusinya itu toleran ya Bang, karena saya tahu ajaran Islam yang asli kalau dipraktekkan pasti toleran berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 256, surat Al-An'am ayat 108, dan surat Al-Kafirun ayat 6, bisa dicek. Nah, begini Bang, saya lihat itu di komal-komal perdebatan lintas agama,
itu banyak membahas kitab agama lain yang sebenarnya mereka sendiri tidak punya kapasitas untuk bahas kitab itu, Bang. Makanya kadang itulah yang membuat debat kusir dan akhirnya saling menghina gitu kan. Kayak saya gitu, kalau misalnya di koma lain lagi diskusi santai tentang Kristen misalnya sama teman Kristen saya, tiba-tiba ada orang Islam naik, terus tiba-tiba bilang, penyembah tiang jemuran, penyembah kolor gitu. Itu kan harusnya tidak boleh gitu kan, Bang. Kita lagi nggak ada masalah gitu. Makanya kalau ada yang gitu, saya balikan perkataan buruk itu ke orang Muslim gitu. Makanya kadang-kadang saya tuh bisa pancing emosi kan. Nah, tapi kalau Bang Faruk itu intinya di sini kita bisa diskusi toleran, saya tidak akan saling menghina di sini. Ya, saya sepakat. Saya sepakat dan saya setuju ketika berdiskusi kita tidak boleh menghina satu sama yang lainnya. Dan juga saya sepakat, memang kami di dalam Al-Quran dilarang kami menghina sesembahan orang lain, tidak boleh. Tapi yang saya dapati ya pada kenyataannya, pada realitasnya, teman-teman Kristen ini di awal omongannya seperti itu, nanti di tengah-tengah dia yang melanggar perkataannya sendiri. Itu orang lain. Tapi gini ya Bang, jadi ada di beberapa komal yang Islam yang mulai duluan, ada di beberapa komal yang Kristen mulai duluan, tergantung ya. Oke, saya tidak perlu, gini aja Bang, Dinda, saya tidak perlu dengan komal lain, coba kita realisasikan di komal saya ini. Iya, oke. Tema yang tema yang saya angkat hari ini, apakah Kristen itu punya Tuhan dan juga sesembahan? Oke Bang, saya jelaskan ya. Kristen ini punya Tuhan. Ada atau tidak dulu gitu loh? Ada Bang. Ada, oke. Kalau begitu ada pertanyaan selanjutnya, siapa Tuhan dan juga sesembahan umat Kristen? Sebenarnya YHWH Pak, yang disebut di Ulangan 6 ayat 4. YHWH, oke. Ini kita secara terstruktur ya Pak. Jadi di Ulangan berikan, ya pakai data aja Dinda Rif, berikan data di dalam Bible di mana YHWH itu memperkenalkan dirinya sebagai sesembahan untuk umat Kristen. Karena ketika kau buka dalam Ulangan 6 nomor 4, ya, satu korelasi dengan kitab Yahudi yang tertulis dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, di mana di situ dikatakan hukum Taurat dan segala ketentuannya itu sebuah ketetapan bagi Bani Yakub. Sementara umat Kristen itu bukanlah Bani Yakub. Tapi Yesus menyebut di dalam Yohanes 8 ayat 54, Abang Faruk boleh buka dulu Yohanes 8 ayat 54. Jadi Tuhan dan sesembahan kalian itu siapa? YHWH atau Yesus? Ini jadi gini Pak, jangan dipotong dulu Pak, jangan dipotong dulu. Gini, pertama Bapa itu sama ya dengan Tuhannya Yahudi begitu. Oke, di mana datanya Bapak itu sama dengan Tuhannya Yahudi? Yohanes 8 ayat 54. Sebut satu data di dalam kitabnya Yahudi di mana mereka memanggil sesembahan mereka itu dengan panggilan Bapak. Di Perjanjian Lama itu di kitab mana? Tidak langsung Bang. Tetapi kalau di Perjanjian Baru, kan Abang mulai ketawa nih Bang. Aduh. Ya gimana gitu loh. Anda tidak menyampaikan informasi dan ilmu. Yang Anda katakan hanya lelucon saja. Wajar. Leluconmu itu kubalas dan kuapresiasi dengan tawa. Yang saya sebutkan hanya lelucon Bang Faruk. Jadi saya gini Anda mengatakan tadi Yesus itu sama dengan YHWH. Cai strong diberkati Bang Kopi Pahit. Tidak. Ini Yohanes 8 ayat 54, buka dulu Bang. Boleh dibacakan? Gimana? Yohanes 8 ayat 54. Yohanes 8 ayat 54. Ini saya lagi di mobil nih, jadi sambil saya ngomong. Nomor 44. 54. Oke, saat jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa yang kamu berkata, dia adalah Allah kami. Oke, apa korelasinya ini dengan Tuhan Kristen? Itu buktinya, menurut Kristen, Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen itu sama. Dari Yohanes 8. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Tuh kan,
Bang. Tunggu, ini kita buka data ya. Oke. Saya Ini datanya. Oke. Iya, iya. Saya baca sekali lagi ya. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dan dialah dia adalah Allah kami. Jika kau katakan ya, jika kau katakan di sini kata Bapa dan kata Allah ini mengarah kepada Tuhan sesembahannya orang-orang Yahudi, ya. Di dalam original teksnya ini adakah tertulis kata Yod He Vah He? Ada tertulis kata Yod He Vah He? Original teks Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Yunani kan? Iya. Nah, di dalam original teksnya tertulis kata apa? Tertulis kata apa? YHWH itu tidak langsung tertulis di memakai kata Theos dan Kyrios, udah gitu. Nah, ini Septuaginta, Bang. Septuaginta juga memakai kata Theos dan Kyrios. Ini kita buka paralel ini paralelnya, ini kita buka paralelnya ya. Ya, tidak ada kata YHWH di sana. Nah, tidak ada kata YHWH. Enggak, tapi Yesus jelas mengatakan itu Bapa itu tentang siapa, orang Yahudi berkata dia adalah Allah kami, begitu. Nah, itu jelas kan kita ada datanya gitu, Bang. Nggak ada gini, itu hanya cocotmologi. Kita ada datanya. Enggak, itu bukan cocotmologi. Itu benar tuh kan, Abang mulai ngejek-ngejek sana. Bukan ngejek loh. Anda berupaya untuk berbohong di sini. Enggak, saya tidak berbohong di sini. Kita sudah buka. Ini kata Allah. Kata Allah. Ketika kita kembalikan kepada original teksnya itu tertulisnya kata Theos. Sejak kapan pula orang Yahudi memanggil sesembahannya dengan nama Theos? Kapan? Orang Yahudi Helenistik saat berbahasa Yunani dulu mereka memakai kata Theos. Abang tahu nggak sejarahnya budaya Yunani itu kenapa bisa masuk ke tanah Yudea sementara waktu itu? Dinda, panjang kita bahas kalau sejarahnya. Dengar. Iya. Saya akui, dengar dulu. Tanah Yudea, Nazaret dan juga Galilea pada saat itu, ya, yang sekarang dikenal dengan tanah Palestina, pada saat itu sedang dijajah oleh pemerintah Romawi. Oke? Sedang dijajah oleh pemerintah Romawi. Akan tetapi selama Yesus turun ke dunia ini di Nazaret dan juga di Galilea, ya, peribadatan Yahudi itu tidak pernah diintervensi oleh pemerintahan Romawi. Tidak pernah. Bahkan sinagoga yang ada di situ, peribadatan orang Yahudi pada saat itu, orang itu tidak pernah merubah nama Tuhannya pada saat itu memanggil nama Theos, tidak pernah. Tidak pernah. Benar. Yang dijajah oleh pemerintah Romawi pada saat itu adalah politik dan juga ekonominya. Tidak masuk ke dalam budayanya. Tapi budaya dari Yahudi itu tidak bisa dijajah oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Karena apa? Karena pada begini kultur kehidupan mereka hidup dengan tradisinya Yahudi. Mereka masih melakukan tradisi dan juga kultur Yahudi. Jadi Anda jangan berupaya menipu kami di sini dengan memberikan informasi bahwasanya Tuhannya kalian Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi. Abang Faruk yang menipu tuh, jangan begitu, Bang. Jangan pakai bahasa begitu. Dinda. Adapun Yohanes 8 yang nomor 34 yang kau sampaikan ini, dengar saya baca ya. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Yesus kalau dia memuliakan dirinya sendiri, dia nggak ada gunanya kemuliaannya dia. Lalu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, Bapakkulah yang memuliakan aku. Siapa Bapak ini? Matius 11:25, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesuslah yang memuliakan Yesus. Tentang siapa kamu berkata? Dia Tuhan, dia adalah Allah kami. Dia adalah Tuhan kami, kata Yesus. Nah, sekarang saya bentar dulu, Dinda. Bapaknya Yesus sama dong dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen aja, Tuhannya Yesus dengan Tuhannya kalian Kristen saja sudah berbeda. Enggak sama, bagaimana Bang. bisa kau samakan Tuhannya kamu dengan Tuhannya Yahudi? Sekarang saya tanya. Saya tanya, Yesus bertuhan kepada siapa? Matius 11:25. Oke, saat menjadi manusia dia bertuhan kepada Bapa. Udah.
Karena dia mengatakan Bapa lebih besar dari aku. Tapi ingat Bang, ada Filipi 2 ayat 6. Tunggu dulu. Saat jadi manusia dia bertuhan kepada Bapa. Emang Yesus pernah jadi hantu? Yesus Saat jadi manusia dia bertuhan kepada Bapa. Kapan Yesus? Dengar dulu Dinda. Kapan Yesus berbicara di luar konteks manusia? Kapan? Baca Dinda, dalam Lukas 22 nomor 68 sampai 69, bahkan ketika duduk di sebelah kanan bapaknya dia menyatakan dirinya manusia. Ini datanya. Kalian jangan berupaya menipu di sini. Duduk di sebelah kanan Bapak. Enggak, saya nggak berusaha menipu, Bang. Ini kan memang Kristen sama Islam itu kan mempunyai pandangannya beda dengan Yesus. Tapi pandangan imanmu itu kupaparkan dengan pandangannya Yesus, bukan dengan pandanganku. Pandangan Bible ini saya sampaikan ini. Matius 22, Lukas 22, nomor 68 sampai 69. Ketika duduk di sebelah kanan bapaknya saja dia manusia. Jadi jangan Anda mengkotak-kotakkan ketika dia manusia. Memang dia manusia. Dia nggak pernah jadi hantu. Mana coba? Dibilang duduk di sebelah kanan Allah lalu tiba-tiba dia sebagai manusia coba. Aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. 68-nya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, namun kamu tidak akan menjawabnya. Nah, 69-nya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Siapa anak manusia di sini? Yesus. Mulai sekarang Yesus. Itu dia masih di dunia. Itu dia masih di dunia kan? Dia masih berbicara kepada orang Yahudi saat itu, Bang. Iya, ketika dia duduk kan di sini dikatakan nih, mulai sekarang anak manusia akan duduk ini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Di sini dikatakan dia sudah duduk. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Anak manusia ini sudah duduk nggak berdasarkan perkataan Yesus di sebelah kanan Bapa? Sudah duduk nggak? Sudah duduk nggak? Itu kita memahami sebagai perumpamaan karena anak manusia. Perumpamaan gimana sih? Gini Bang, karena Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Ini perumpamaan, tunggu dulu. Jika ini Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah itu saat dia sudah naik ke surga. Yang berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang berkata ini siapa? Yesus. Tapi itu maksudnya kita artikan anak sebagai manusia diberikan otoritas. Iya, anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada Yesus. Oke. Tetapi tunggu dulu. Pak. Tunggu pelan-pelan. Terserah kamu katakan perumpamaan. Tunggu pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Konteks ini Pak, jangan dipotong dulu Pak. Tunggu dulu. Nanti. Ketika Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Posisi Yesus pada saat itu di dunia atau di Pak, sini Pak, saya potong pembicaraan kamu sebentar ya. Ya, ketika Yesus, tunggu dulu Dinda. Ketika Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Ketika Yesus berkata begitu, dia posisinya di dunia atau bukan di dunia? Dia posisinya lagi di dunia. Oke. Konteksnya Yesus di hadapan mahkamah agama itu Pak. Posisinya Yesus. Ya, posisi Yesus yang berkata itu dia di dunia. Oke. Ya, sekarang kita kaji. Anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak ini tadi, ya. Ini siapa? Anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapak ini siapa nih? Anak manusia yang dikatakan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa? Tapi siapa? Yesus itu. Yesus. Oke. Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya sudah bilang dari tadi. Iya. Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, posisi Allah Bapa itu di dunia atau bukan di dunia? Posisi Bapak tidak bisa dibatasi, tetapi disebutkan di Alkitab di surga. Udah. Di surga. Jadi sekarang saya tanya, Yesus ketika berkata, mulai sekarang anak manusia atau Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus sedang membicarakan Yesus yang mana ini? Saya kan sudah bilang, dalam Lukas 22 nomor 69, Yesus sedang membicarakan Yesus yang mana? Jangan lompat dulu, Pak. Jangan lompat dulu. Saya kan sudah bilang, ya.
itu Bapak lihat konteks ya, Yesus sedang berbicara di depan mahkamah agama, jadi di dunia. Udah sepakat ya? Nah, oke. Yang sudah duduk, ketika dia berbicara di depan mahkamah agama, yang sudah duduk dikatakan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa itu. Sudah duduk ya, bukan akan duduk. Di situ kata-katanya sudah duduk. Yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa? Itu perumpamaan tentang Yesus mendapatkan otoritas gitu Pak ya. Jadi Yang intinya saya gini, tanyakan, kita yang punya saya tafsir, tanyakan. Al-Quran punya tafsir. Jadi jangan Enggak, saya ini nggak Pak. tafsir. Saya nggak tafsir. Ketika Iya, Yesus berbicara di depan pemuka agama, pengadilan agama, dia berkata, Yesus berkata ini, mulai sekarang anak saya manusia sudah bilang Pak, anak sudah manusia itu duduk. Yesus. Jangan Anak dipatahkan manusia itu dulu, Yesus. Dinda. Dinda, jangan dipatahkan dulu. Bentar, Dinda. Ketika Yesus berbicara depan pengadilan agama, dia berkata begini. Yesus berkata ini ya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu siapa? Rif? Saya sudah bilang Pak, itu Yesus dari Yesus, oke, Yesus ya. Yesus yang sedang berbicara di depan mahkamah agama membicarakan tentang Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus yang mana ini dibahas oleh Yesus ini? Yesus yang di depan mahkamah agama ini sedang membicarakan Yesus yang mana ini lagi? Oke, itu kami memahaminya itu perumpamaan Pak. Yesus secara literal naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah saat dia sudah naik ke surga setelah dia bangkit. Udah itu. Dinda, kalau kau bersembunyi di balik kata perumpamaan, semakin parah nanti Bibel kau, Dinda. Perhatikan. Yesus yang sedang berbicara tentang Yesus, mengumpamakan Yesus. Ke kau. Dengar dulu, Dinda. Kalau kau katakan perumpamaan, itu mematikan akal. Karena apa? Bagaimana? Dengar dulu, Dinda. Dengar dulu, Dinda. Bagaimana Yesus yang sedang berdiri di depan mahkamah agama ya mengumpamakan Yesus lagi ketika duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus mengumpamakan Yesus gitu. Gramatikal bahasanya itu tertolak, Dinda. Kalau kau bikin itu bersembunyi kau di balik kata perumpamaan, gramatikal bahasanya itu tertolak. Gak bisa. Jadi coba cari alasan lain, jangan lagi perumpamaan, jangan lagi. Enggak, memang betul itu perumpamaan Pak, karena Yesus belum naik ke surga saat itu. Ketika Yesus yang udah ada bilang di Pak. bumi, dengar dulu. Ketika Yesus yang ada di bumi, yang sedang berbicara depan pengadilan agama, membicarakan tentang sosok Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Ada berapa Yesus pada saat itu? Ada berapa Yesus? Bingung nggak, Glenn? Bingung, Glenn. Bang Asdin. Dinda Rif. Hanya satu. Memang. Gimana? Hanya satu. Nah, coba fokus lagi, Dinda ya, fokus ya. Saya berharap Anda tidak berupaya mematikan akal kalian, ya akalmu, dan tidak berupaya untuk berdusta, hanya untuk memenangkan argumentasimu. Simak ya, simak ini pertanyaanku. Hidup, jadi akal kau yang mati. Dengar dulu, Dinda. Kau jadi marah kau. Jadi Bang, jangan memakai bahasa seperti itulah Bang. Jangan ini kan nasihat. Saya berharap kamu tidak berupaya mematikan akalmu. Ketika mematikan akal saya, akal saya hidup. Makanya dengar dulu. Ketika Yesus di depan pengadilan agama ini membicarakan tentang Yesus yang sudah duduk. Masalahnya sudah duduk, Dinda. Bukan dikatakan di situ akan duduk, sudah duduk. Berarti ada satu Yesus di pengadilan agama, ada satu Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang saya tanya, di dalam ayat itu ada berapa Yesus? Kalau kau jawab satu, berarti kau matikan akalmu. Ada berapa Yesus di situ? Akal saya hidup, akal kau mati, Faruk. Jadi gini ya, kita menafsirkan Yesus. Saya nggak
naksir. Yesus Saya nggak benar-benar- naksir, Dinda. Ini literate. Lukas 22:69-nya literate, Dinda. Yesus Ketika benar-benar Yesus Yesus yang di pengadilan agama membicarakan tentang Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak. Bang, Ada berapa gini. Yesus dalam Lukas 22 nomor 69? Oke, Abang buka translate bahasa Yunani, maksudnya Abang Saya buka tanya ada berapa Yesus kok translate enggak bahasa Yunani coba. dalam Bapak Lukas buka bahasa aslinya. 22:69-nya ada berapa Yesus? Bapak buka bahasa aslinya, Pak. Sejak kapan pula lah kalian berpegang kepada bahasa asli? Memang harus pegang bahasa asli, kalian juga berpegang bahasa asli kan? Gini, Kalau Dinda, orang Dinda itu Rif, terjemahan. Dinda Rif, cara berdiskusi itu begini. Kita mengkaji dulu terjemahan Indonesiamu. Jika kamu memberikan jawaban, ya, di mana jawabanmu ini, jawaban yang kau sampaikan untuk mematahkan argumentasiku, lalu kau mau bawa aku ke dalam disiplin ilmu original teksnya, itu silahkan. Tapi berikan dulu jawabanmu. Berdasarkan Lukas 22:69, dalam terjemahannya itu, ketika Yesus yang berdiri di depan pengadilan agama membicarakan tentang sosok Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak, ada berapa sosok Yesus di situ? Jawab dulu. Silakan. Oke. Itu dalam bahasa aslinya, Bapak bisa lihat. Kata estai, pakai kata estai. Coba buka, Pak. Estai itu artinya will be. Will be itu akan. Makanya Pak, saya udah bilang, ini kan perumpamaan. Oke, kita bermain. Kau yang ngajak aku ke original teks ya. Di Iya. situ ada kata estai, ada tertulis Iya. kata estai. Nah, Itu will, kata artinya. estai Will di itu- dalam original teks itu diawali dengan huruf apa? Diawali dengan konsonan huruf apa? Ayo, ayo. Macam betul pula kau tahu original teks kau. Ayo. Kata estai di situ diawali dengan konsonan huruf apa? Dalam bahasa Yunani. Diawali, nengok Google kau kan, nengok Google. Makanya aku bilang terlalu tinggi sama kau itu. Buka dulu bahasa Yunaninya. Buka dulu bahasa Yunaninya. Buka Ya, dulu. aku pastikan dulu kau ngerti nggak gramatikal bahasa Yunani. Saya Kata ngerti. estai di situ diawali dengan konsonan huruf apa? Huruf apa itu? Baca. Boleh lagi. Buka dulu, Pak. Saya lagi nyetir ini. Buka dulu, boleh gak? Dua-dua Iya, Dinda, kau mau membahas kata estai di situ kan? Kata estai di situ diawali dengan konsonan huruf apa? Huruf apa? Bola amat. Udah belum selesai. Iya, diawali dengan konsonan huruf apa? Kau jangan bolak-balik ke Google kau, nanti kau jatuh. Justru saya nggak akan jatuh gini ya. Kamu baca dulu di huruf Yunaninya. Baca, kau juga nggak ngerti kan? Ya makanya saya tanya kau, aku nggak keluar dari perangkat. Tengok kau yang bolak-balik nyontek Google kau. Aku nggak keluar dari perangkat. Ya aku akui, aku tidak sepaham teman-teman yang lain tentang bahasa Yunani. Enggak, aku masih belajar. Aku masih belajar. Cuman kau uji dulu. Ketika aku yang masih belajar, kau nggak tahu apa-apa. Jangan kau berupaya menipu aku kau. Kata estai di situ diawali dengan konsonan huruf apa? Diawali dengan konsonan huruf apa? Saya tahu sesuatu. Hah? Kayak mana? Dia yang bilang kan diskusi baik-baik, jangan marah, emosi dia. Iya bang, ini dari tadi ya bang, mancing-mancing nih. Makanya gini Dinda, aku yakin dan percaya ilmumu nggak sampai ke situ kalau kita bahas tentang original teks. Saya tanya ke kamu tadi, ketika Yesus berbicara di depan mahkamah agama, dia membicarakan tentang sosok Yesus yang duduk di sebelah, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada berapa Yesus dalam Lukas 22 nomor 69 tadi? Saya udah bilang itu kan perumpamaan bagi kita Kristen ya. Oke, perumpamaan ya. Oke, perumpamaan. Markus 16 ayat 19. Dalam Lukas 22 nomor 69, Yesus sedang mengumpamakan sosok Yesus yang lain kan? Jika itu perumpamaan, Yesus yang bicara ini, yang berbicara mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Yang bicara ini kan Yesus. Yesus mengumpamakan Yesus. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengumpamakan tentang Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa, ya, ada berapa Yesus di situ?
Yesus mengumpamakan Yesus yang mana lagi? Yesus hanya Bisa. itu dia. Kau lari pun kau ke perumpamaan kena lagi kau. Yesus mengumpamakan Yesus yang mana ini, Rif? Kan saya udah jelasin ya. Kayak mana kau jelasin bolak-balik ke Google kau? Kau ini salah, Faruk. Saya kan udah bilang itu perumpamaan. Lalu yang benar-benar Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu Markus Oke lah, 16 ayat kalau kau 19. bersembunyi, dengar Dinda, Rif, dengar, perhatikan abangnya, biar kau pinter. Kalau kau dapat ilmu dari aku, keluar dari komalku jadi pendeta kau di gereja tuh. Jadi pendeta kau. Ilmu dari abangmu ini luar biasa ini. Luar biasa ilmu dari abangmu ini. Nggak maunya aku dulu jadi pendeta. Kalau nggak jadi pendeta hebat aku dulu. Wah, aku tidak, dengar dulu Rif ya, aku tidak mengintervensi pendapatmu. Kalaupun kau bersembunyi di balik kata perumpamaan, it's okay. Berarti dalam Lukas 22, Yesus itu berbicara dalam bentuk perumpamaan. Adapun narasi perumpamaannya berisikan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, yang berbicara ini kan tadi kita sepakat Yesus. Nah, Yesus ini mengumpamakan Yesus yang mana lagi? Yesus itu mengumpamakan dirinya sendiri itu. Loh, saya kan udah bilang dari tadi. Di situ tidak ada eksistensi tentang diri sendiri loh. Tentang Yesus Satu sendiri. Yesus, dengar Dinda, satu Yesus itu berdiri di atas pengadilan agama. Satu lagi itu yang kau bilang perumpamaan, duduk di sebelah kanan Bapa. Bagaimana kau bilang menyatakan dirinya sendiri? Tempatnya aja berbeda. Satu di pengadilan agama, satu sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Kau dari tadi itu potong-potong terus loh. Jika kau katakan itu adalah perumpamaan, Yesus yang Makanya di saya depan balikan pengadilan perkataan agama buruk itu ke orang muslim nih. Kayak gini gara-gara. Yesus yang mana lagi yang duduk di sebelah kanan Bapak sana? Yesus yang mana? Yesus itu ya dia sendiri itu yang mengatakan tentang dirinya sendiri. Kan saya udah bilang itu diberikan otoritas maksudnya kan. Abang lihat jadi. Saya nggak bicara tentang otoritas loh. Ini ku lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Itu. Inilah tanda-tanda penipu teman-teman. Dia kamu yang penipu, saya nggak penipu. Akalnya, dengar Dinda pelan-pelan. Kau yang mati akalnya. Dinda jangan marah dulu Dinda jangan marah dulu. Saya kalah hidup. Bang itu. Ketika dengar dulu Dinda, Rif. SPY itu biar pinter kau, nanti kau keluar dari sini bisa jadi pendeta, kaya kau nanti dapat uang perpuluhan, kaya kau nanti. Kujamin Kristen-Kristen yang keluar dari komal-komal apologet Islam, ya keluar itu jadi pendeta nanti di gereja itu, kujamin itu. Ketika dalam Lukas 22 nomor 69 ada narasi yang menuliskan, mulai sekarang anak manusia, sabar dulu lah Dindari. Saya udah jawab ya. Ya, ketika dalam Lukas 22 nomor 69 ada narasi yang tertuliskan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, narasi ini perkataan siapa Dindarif? Saya sudah bilang itu perkataan Yesus dari tadi. Oke, perkataan Yesus. Ya, ingat ya, perkataan Yesus. Objek dari perkataan Yesus, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini siapa Dindarif? Anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini siapa Dindarif? Saya sudah bilang anak manusia maksudnya Yesus. Yesus. Oke. Satu sosok Yesus berbicara di depan pengadilan agama. Satu sosok Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada berapa sosok Yesus dalam Lukas 22:69 Dindarif? Ada satu. Saya sudah bilang itu perumpamaan. Jadi benar teman-teman ya. Iman Kristen hanya bisa diselamatkan dengan dua hal. Mas, jadi kayak kita mau bilang shot gitu loh, shot. Mus.